Ya, pemirsa, Kementerian Perindustrian mencatat pertumbuhan sektor manufaktur di kuartal 2 tahun 2025 sebesar 5,68% atau melampaui pertumbuhan ekonomi keseluruhan yang sebesar 5,12%. Kemenperin mengklaim realisasi tersebut menunjukkan ketangguhan sektor industri manufaktur dalam menghadapi tekanan global. Kementerian Perindustrian mencatat pertumbuhan sektor manufaktur Indonesia pada kuartal 2 2025 mencapai 5,68% secara tahunan. Angka pertumbuhan tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional di periode yang sama yang sebesar 5,12%. Juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif dalam keterangannya menjelaskan pertumbuhan ini menunjukkan ketangguhan sektor industri manufaktur dalam menghadapi tekanan global dan membuktikan peran vitalnya sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Hal ini didukung oleh indikator valid seperti Indeks Kepercayaan Industri dan Purchasing Manager Index Bank Indonesia yang menunjukkan industri berada di zona ekspansif. Terkait perbedaan data dengan survei PMI S&P Global, Febri menegaskan Kemenperin lebih mengandalkan data IKI dan PMI BI karena lebih representatif. Kemenperin pun menegaskan komitmennya menjaga laju pertumbuhan industri sebagai motor ekonomi nasional. Dan untuk memaksimalkan pertumbuhan manufaktur, Kemenperin menilai diperlukan dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan strategis, antara lain pengendalian impor produk jadi, pengalihan pelabuhan masuk bagi produk jadi impor ke pelabuhan di Indonesia Timur, kemudian pasokan bahan baku terutama bahan baku gas untuk industri tertentu, dan pengurangan kuota produk industri kawasan berikat masuk ke pasar domestik. Berbagai sumber, IDEX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, industri pengolahan tulang punggung PDB Indonesia di tahun 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ebi Junaidi, Chief Ekonomis Samudra Indonesia dan juga dosen FEB Universitas Indonesia. Baik, langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Ebi, apa kabar? Halo, kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu ya, Kementerian Perindustrian sudah menyampaikan data bahwa pertumbuhan industri manufaktur di kuartal 2 ini justru melampaui dari pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau kita review terlebih dahulu seperti apa sih kondisi sektor industri khususnya manufaktur nih dari kacamata Pak Ebi begitu di sepanjang semester 1 tahun ini nih Pak. Ya, memang di kuartal kedua ini pertumbuhannya memang tertinggi dalam sejarah dibandingkan dengan umpamanya kuartal 1 2025 pertumbuhannya cuma 4,55%, atau kalau kita melihat di tahun lalu di kuartal 2 2024 pertumbuhannya cuma sebesar 3,95% gitu ya. Pertumbuhan industri ini sebenarnya menunjukkan bahwasanya sektor ini tetap menjadi lokomotif utama bagi perekonomian Indonesia, dan angka ini sebenarnya mencerminkan benar seperti yang disebutkan tadi, adanya ketahanan sektor manufaktur ini di tengah dinamika ekonomi global yang sangat memiliki tantangan di tahun-tahun ini, di awal-awal kuartal 1 dan kuartal 2 ini gitu. Nah, ini juga menjadi tren positif yang signifikan. Sektor ini kalau kita lihat kontribusinya terhadap PDB kalau by sektor itu adalah yang paling besar. Dia mencatat kontribusinya itu di 18,67% di kuartal kedua 2025 ini. Jadi kalau kita bandingin dengan sektor yang lain gitu ya, yang paling besar lainnya mungkin sektor jasa, dia tumbuhnya juga tinggi di 9,31, tetapi peran dia di perekonomian itu rendah, share-nya cuma 2%. Nah, ini tinggi, tapi juga perannya di perekonomian itu terbesar di 18,6% gitu. Dibanding yang kedua tertinggi aja masih sangat tinggi sekali gitu. Yang kedua itu di perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor itu di 13% share-nya terhadap PDB kita gitu. Nah, Pak Edi, kalau kita cermati dengan kondisi seperti saat ini, apa yang bisa kita cermati? Faktor-faktor apa yang membuat industri manufaktur akhirnya bisa tumbuh lebih kencang lagi? Sementara kita tahu kan tekanan global juga cukup kuat, kondisi di dalam negeri pun sebenarnya tidak jauh berbeda dalam adanya kita tahu ada sedikit pelemahan daya beli di masyarakat begitu, Pak Ebi. Ya. Kalau kita pengen melihat sebenarnya apa sih yang berkontribusi dari sektor ini, apa sih yang tumbuhnya tinggi sekali dari sektor ini, maka kita harus melihat secara detail terhadap subsektor manufakturnya gitu. Subsektor manufaktur yang mana yang kemudian punya kontribusi paling tinggi gitu, kemudian share-nya berapa, kontribusi pertumbuhannya berapa. Kalau kita lihat secara detail, maka subsektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan manufaktur di Q2 25 ini itu ada di logam dasar,
Oke. Logam dasar itu tumbuhnya 14,9%, share dia di 7%, sehingga growth contribution-nya itu di 0,9% gitu. Kemudian ada di kimia, farmasi, dan obat tradisional itu di 9,4% pertumbuhannya, share-nya besar sekali di 10%, sehingga kontribusi ke growth-nya itu di 0,9%. Dan yang terakhir makan minum. Makanan dan minuman ini Mamin subsektornya kontribusinya itu 35% terhadap seluruh sektor ini, dan pertumbuhannya itu di 6,1%, sehingga total contribution-nya kepada sektor ini di 2,1%. Ada beberapa hal yang lain yang tumbuhnya juga cukup signifikan, umpamanya di mesin dan perlengkapan gitu, itu tumbuhnya tuh 18,7%, tetapi share dia terhadap sektor ini cuma 2%, sehingga growth contribution-nya cuma 0,3% gitu. Nah, kalau kita lihat semuanya, ini memang didorong oleh berlanjutnya investasi di logam dasar, ada pembangunan smelter, kemudian peningkatan ekspor makanan, seperti produk seperti CPO, minyak goreng, dan kemudian makanan olahan, dan juga kalau kita lihat juga masih tinggi nih konsumsi terhadap domestik kita terhadap produk-produk farmasi dan kosmetik gitu. Jadi kebijakan pemerintah seperti hilirisasi, konsolidasi, walaupun beberapa masih belum melihat adanya signifikan role dari konsolidasi BUMN lewat Danantara, kemudian insentif pajak, penguatan struktur industri, jangan lupa bahwasanya program pemerintah ada program Asacita gitu kan ya, yang juga diharapkan kemudian mendorong sentimen positif bagi investor dan pelaku usaha. Semuanya inilah yang kemudian punya kontribusi terhadap kenapa sektor manufaktur kita tinggi sekali di Q2 ini. Oke, itu dari sisi produksi. Nah, kalau serapannya sendiri seperti apa? Karena kan kita tahu juga kan ada supply and demand begitu. Anda melihat lantas bagaimana dengan tingginya tadi dari share-nya, kemudian pertumbuhan ada subsektor manufaktur, logam dasar, kimia farmasi, makanan minuman, mesin dan perlengkapannya begitu Pak Ebi? Ya, pada saat yang sama memang PMI kita ini memang menurun, masih terjadi penurunan, dan IKK kita itu juga masih di level di bawah 50 ya. Juga masih rendah. Tetapi kalau kita lihat di logam dasar, ini berarti investasi di situ yang kemudian pasarnya adalah kebanyakan pasar ekspor. Kemudian Mamin juga pasarnya pasar ekspor. Makanya kemudian sebagian dari peningkatan di PDB kita juga dari ekspor kita yang juga meningkat di kuartal 2 ini.